Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para sahabat SPSB dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel SPSB, channel yang selalu menyajikan update berita-berita terkini tentang guru dan pengawas pendidikan agama Islam. Kali ini, channel SPSB ingin membagikan kisah sedih dan kisah pilu tentang pensiunan guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Jetis, Desa Blimbing, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mudah-mudahan para sahabat SPSB juga ikut berpartisipasi memviralkan video ini sehingga Ibu Suwarti segera mendapatkan solusi. Dikarenakan Ibu Suwarti ini telah purna tugas dan juga menerima gaji sertifikasi, namun pada saat pensiun tidak diakui sebagai guru pendidikan agama Islam, sehingga beliau harus mengembalikan dana atau gaji yang selama ini diterima kurang lebih 160 juta. Nah, bagaimana kisahnya? Kok bisa seperti ini? Maka silahkan simak video ini selengkapnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen mengklaim telah mengajukan berkas sesuai prosedur untuk pensiun Suwarti. Kisah sedih dialami oleh Suwarti, seorang pensiunan guru agama warga desa Blimbing, Kabupaten Sragen. Tidak munculnya SK pensiun PNS dirinya berdampak terhadap permintaan pengembalian kelebihan gaji senilai lebih dari 160 juta rupiah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Suwardi, menyebut pihaknya telah mengajukan seluruh berkas dan persyaratan milik Suwarti, guru SDN 2 Jetis, ke Badan Kepegawaian Daerah yang kini menjadi BKP SDM untuk diajukan ke BKN. Terkait apa yang menjadi penyebab ditolaknya berkas, pihaknya menyerahkan kepada pihak BKN ataupun BKP SDM. Puluhan tahun menjadi tenaga pendidik dan hanya merasakan status sebagai PNS kurang dari 6 tahun. Kini Suwarti yang sudah pensiun sebagai guru agama justru diminta mengembalikan kelebihan gaji sebesar 160 juta rupiah. Apa yang menjadi akar permasalahan ini, lalu bagaimana seharusnya permasalahan ini diselesaikan? Kita sudah terhubung dengan Doni Kusuma, pengamat pendidikan, dan saat ini kita sedang menanti sambungan telepon dengan Ibu Suwarti. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Baik, saya ke Pak Doni terlebih dahulu. Kalau Anda melihat kejadian yang menimpa Ibu Suwarti ini begitu ya, seharusnya kalau tidak diakui sebagai PNS, seharusnya beliau pensiun umur 58 tahun. Tetapi nyatanya beliau pensiun di umur 60 tahun. Ini berarti bisa dipersepsikan status PNS dari Ibu Suwarti ini diterima begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat kronologi kasusnya, sebenarnya Ibu Suwarti ini pada tahun 2014 ketika ada proses pengangkatan guru honorer itu atau pegawai honorer itu sudah diangkat sebagai CPNS. Terus di dalam proses statusnya kemudian sudah menjadi PNS, Mas. Jadi sebenarnya Ibu Suwarti ini memiliki hak untuk memperoleh tunjangan. Jadi status beliau sebagai tenaga kependidikan yang dianggap non-guru sebenarnya itu kekeliruan data saja menurut saya. Jadi ada kesalahan teknis atau kekeliruan data di dalam badan kepegawaian. Lalu kemudian di dalam prosesnya terjadi proses input data-data yang kemudian tidak lengkap, dan tentu saja ini dalam sebuah sistem bisa saja terjadi kekeliruan seperti ini. Karena Bu Suwarti ini sudah diangkat sebagai PNS dan kemudian pada saat beliau itu masih mengajar pun kan tunjangannya tetap keluar. Dan yang harus kita ingat, Ibu Suwarti ini memiliki niat baik ketika dia tahu akan menjelang masa pensiun, sudah mengajukan. Tetapi proses pengajuan itu juga tidak berjalan dengan baik karena mungkin mismanajemen di pemerintahan untuk pendataan Dapodik. Nah ini yang memang harus menjadi evaluasi. Sehingga tidak merugikan guru, dan guru ini mengajar dia selama 2 tahun.
terakhir. Baik Pak Doni, jadi kalau dari secara keseluruhan berarti ada kesalahan administrasi seperti itu indikasinya. Namun ternyata Ibu Suwarti masih belum diproses lebih lanjut dan masih belum ada hasilnya. Nah jadi apa tanggapan Pak Doni terkait dengan manajemen yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini dan bagaimana cara yang merespon kasus Ibu Suwarti ini Pak? Ya, kasus Ibu Suwarti ini kan mungkin salah satu yang menonjol ya Mbak. Ini sebenarnya menunjukkan carut marut dalam tata kelola guru kita. Kita tahu di pemerintah daerah itu, apalagi Ibu Suwarti ini kan guru agama. Sebenarnya guru agama ini kan maksudnya di Kemenak. Data-datanya semuanya harus ada di Kemenak. Apalagi guru agama Islam ya. Tetapi data-datanya, data-data Ibu Suwarti kan ada di BKN di daerah. Sementara ada proses otonomi daerah, undang-undang tentang otonomi daerah. Sementara itu proses untuk Ibu Suwarti menjadi tenaga guru itu kan harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi dan kemudian dia lulus S1 dan Ibu Suwarti memiliki ijazah lulus S1. Meskipun kemudian menurut saya kan sepertinya dicari-cari kesalahannya Ibu Suwarti untuk menunjukkan bahwa alasannya bahwa jarak sekolah ketika Ibu Suwarti kuliah ketika melengkapi S1-nya itu jaraknya harus di bawah 20 km dan ternyata memang 20 km lalu dicari lagi alasannya itu di luar provinsi. Jadi berbagai macam alasan ini memang sebenarnya menunjukkan carut marut tata kelola guru. Karena itu kami berkali-kali para penyelenggara pendidikan menginginkan pemerintah ini sungguh-sungguh mengatur tata kelola guru. Karena guru ini dipasung oleh berbagai macam peraturan. Di bawahnya diatur Pemda, kemudian untuk kualifikasi akademiknya diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian untuk pengeluaran anggarannya diatur oleh Kemenkeu, pemerintah pusat, dan ini terus terang bisa memasung guru. Dan kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, tentu saja negara ini memiliki sebuah sistem yang tidak menghargai harga seorang guru yang sudah berdedikasi puluhan tahun mengajar. Ini sangat memprihatinkan sekali. Maka pemerintah harusnya tegas dan cepat untuk membereskan. Karena 2 tahun terakhir Ibu Suwarti itu mengajar dia, sehingga dia merasa masih memiliki hak. Dan saya rasa itu tepat. Iya, Pak Doni tadi Anda mengatakan di awal ini adalah alasan-alasan yang kemudian dicari-cari. Berarti sebetulnya permasalahan Ibu Suwarti ini bukanlah suatu permasalahan? Sebenarnya tetap permasalahan, hanya dibutuhkan niat baik Mas. Niat baik untuk mampu membereskan, melihat substansinya. Jadi sebagai aparatur negara sebaiknya tidak melihat dari sisi hukum semata-mata. Karena ini kan sebenarnya tidak terkait dengan konstruk undang-undang ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan proses manajerial atau administrasi teknis saja. Apa yang dilakukan oleh Ibu Suwarti itu sudah sesuai dengan prosedur undang-undang, di mana dia harus memperoleh tunjangan sertifikasi. Sedangkan untuk CPNS-nya pun juga sudah terverifikasi, ada data-datanya sebenarnya tahun 2014 itu. Baik, Pak Doni, sejauh ini masih belum ada yang memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan respon dari kasus ini. Menurut Pak Doni, siapa yang harusnya mulai bicara, siapa yang harusnya mulai mengarahkan sesuatu terkait dengan kasus ini? Karena tentu Ibu Suwarti pasti bukan satu-satunya, begitu ya Reno? Ya inilah persoalannya, karena kalau kita mau mencari siapa yang harus berbicara, ini harus ada 3 pihak Mbak. Pertama pemerintah daerah, itu kepala dinas ya, kenapa pada saat proses awal verifikasinya itu tidak teliti, tidak cermat. Lalu yang kedua adalah dari Kemenak, karena Bu Suwarti ini kan guru agama, jadi data-data Dapodiknya itu masuk di Kemenak. Sebenarnya sebagai guru agama yang mengelola Kemenak, tetapi sebagai guru dia masuk di dalam Dapodik Kemendikbud. Yang kemudian mengapa masuk di Dapodik Kemendikbud? Karena ada tunjangan sertifikasinya. Nah ini sebenarnya menunjukkan kekacauan-kekacauan. Sementara BKN itu kan Kementerian PAN-RB. Jadi regulasi-regulasi yang tumpang tindih, kewenangan yang kemudian merugikan Bapak Ibu guru ini memang harus segera disederhanakan. Visi Presiden Joko Widodo kan membuat deregulasi, dan awal-awal Mas Nadiem Makarim mengatakan dia ditunjuk Pak Presiden sebagai menteri itu untuk melakukan reformasi, salah satunya deregulasi. Tetapi sampai sekarang deregulasi ini hanya berkutat pada persoalan pembelajaran saja. Pada saat kurikulum itu pun juga tidak begitu efektif, karena di lapangan para guru itu masih merasa beban untuk administrasi itu dengan kurikulum merdeka semakin banyak. Itu yang terjadi, apalagi dalam sistem. Nah, jadi belum ada pembaruan-pembaruan yang terjadi di bidang pendidikan untuk deregulasi, terutama untuk tata kelola guru.
Baik, Pak Doni, tadi Anda katakan tumpang tindih aturan. Tumpang tindih aturan yang mana nih Pak yang Anda anggap saling tumpang tindih begitu? Tumpang tindihnya pertama sebagai peraturan sebagai ASN ya. Guru itu kan sebagai ASN. Yang nggak sebagai ASN dia seharusnya dikelola oleh Menpan RB. Tetapi sebagai guru agama dia itu tata administrasinya ada di Kementerian Agama. Sedangkan pemerintah daerah karena ada otonomi daerah, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan guru-guru ini sesuai dengan ketentuan yang Undang-Undang Pemda. Nah, kadang-kadang ini tidak sambung. Ini sama seperti seleksi guru P3K. Banyak sekolah-sekolah swasta yang mengeluh karena guru-gurunya itu lolos P3K, kemudian pindah mengajar di sekolah negeri, tetapi kementerian juga tidak bertindak dengan alasan bahwa guru P3K itu hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri, tetapi bukan untuk sekolah swasta. Jadi sebenarnya niat baik saja untuk melihat, kalau memang punya niat baik, maka akan melihat sebenarnya siapa yang harus dibela. Bapak Ibu guru itu sudah bekerja keras, bertahun-tahun mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Tetapi sistem kita itu kurang menghargai guru dengan cara itu tadi, ada tata regulasi yang kurang tepat. Karena itu masing-masing lembaga kementerian itu harusnya bekerja sama untuk memverifikasi, jangan sampai kasus seperti Ibu Suwarti ini terjadi lagi. Kita lihat datanya Ibu Suwarti itu sangat lengkap, Mbak. Oke, apalagi sudah mengajar 2 tahun begitu, memberikan jasa 2 tahun, sekarang gajinya diminta balik. Ini berarti sama saja Bu Suwarti ini diminta mengajar berdasarkan amal begitu ya, gratisan seperti itu. Nah, Pak Doni, ya, apa sebaiknya amal, dilakukan? tapi ketidakadilan. Ya, ketidakadilan karena mintanya digratisan, karena minta dikembalikan begitu ya uangnya. Lalu apa yang harusnya dilakukan saat ini, baik oleh Bu Suwarti maupun oleh pihak pemerintah? Ya, yang harusnya pertama-tama harus turun tangan adalah Kemenak, karena ini terkait dengan guru agama. Lalu harus kolaborasilah. Berbicaralah pihak-pihak yang bertanggung jawab di Kemenak, kemudian di Dinas Pendidikan setempat, dan juga Pan RB, terutama yang di BKN-nya, ya BKD-nya, sehingga itu terjadi solusi. Janganlah guru yang sudah mengajar penuh dedikasi seperti ini diperlakukan tidak adil karena kekeliruan sistem, atau kalau toh sebenarnya sistemnya sudah oke, ada kesalahan administrasi yang tidak diproses oleh pihak-pihak yang seharusnya memproses. Saya melihat data-datanya dan informasi, saya bisa yakin bahwa sebenarnya kesalahan bukan ada di Ibu Suwarti. Ibu Suwarti punya niat baik untuk kemudian dia mengajar, dan pada saat 2 tahun terakhir ketika beliau sudah mengajukan masa persiapan pensiun, karena suratnya tidak keluar-keluar dan dia tetap mengajar, karena surat pensiunnya tidak keluar-keluar, sehingga dia tetap mengajar dan faktanya mengajar, maka beliau juga merasa punya hak untuk memperoleh remunerasi atau gaji dari negara. Karena itu ya beliau merasa tidak ada yang salah, tetapi kalau tiba-tiba diminta mengembalikan, lah uang itu kan sudah dipakai untuk kebutuhan hidup, apalagi 2 tahun terakhir itu pandemi COVID. Baik. Pak Doni, kalau dari hasil pengamatan Bapak, bagaimana sejauh ini kita juga semua tahu kalau guru kerap kali mendapatkan perlakuan yang kadang tidak adil dari sisi tata regulasi. Apakah ada mungkin orang-orang lain yang juga mengalami hal serupa yang dialami oleh Ibu Suwarti tapi tidak terekspos, Pak? Iya, ada beberapa, terutama persoalan sertifikasi guru, lalu kemudian misalkan tata kelola guru yang kemudian merugikan guru. Saya ambil contoh saja lah, guru-guru P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu ada formasinya tetapi tidak ada SK-nya. Bahkan guru yang K1 yang harusnya tahun 2014 sudah harus selesai, sudah mendapat SK tetapi tidak kunjung ditempatkan, sehingga dia tidak mendapatkan honor-honor dan tunjangan yang harusnya diperoleh. Itu ada lebih 120 ribuan, apalagi di Banten, itu masih banyak. Jadi sebenarnya masalah guru ini harus dibereskan, mana yang prioritas dulu. Karena Ibu Suwarti ini termasuk gelombang guru honorer yang waktu itu mengajar dan kemudian diangkat sebagai CPNS sebagai guru K1 kalau saya tidak salah baca prosesnya ya. Sehingga sebenarnya Ibu Suwarti ini benar-benar sudah terverifikasi sebagai CPNS dan kemudian PNS. Sehingga alasan bahwa dia sebagai tenaga kependidikan yang non-guru, itu memang harus ada data-datanya, harus dibuktikan. Dan saya melihat Ibu Suwarti sebagai orang yang terdidik, dia tahu hak-haknya, maka ia memperjuangkan.
Oke, dugaan Anda ada tidak kemungkinan dari pihak pemerintah ya, entah itu dari pihak Kemenpan RB atau bahkan Kementerian Agama atau mungkin dari pihak daerahnya ini tidak mengupdate datanya bahwa ini sebetulnya Ibu Suwarti ini sudah merupakan PNS? Iya, sebenarnya itu persoalannya kalau saya lihat bukan masalah tidak terupdate. Tetapi ada alasan dari BKN bahwa ketika gelar ijazahnya itu mau diinputkan ke dalam sistem, itu selalu mental katanya. Tetapi kan proses dia kemudian menjadi seorang PNS itu kan tetap terverifikasi. Jadi di sini kita memang tidak bisa mempergunakan alasan teknologi untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang yang seharusnya memperoleh hak. Jadi saya ingin mengajak pemerintah daerah, BKN untuk tidak pertama-tama selalu mempercayakan kepada sistem karena sistemnya ini bisa keliru, apalagi sistem digital. Ya. Dan guru kita memang harus dikelola berdasarkan sistem yang big data karena guru kita itu ada sekitar 4 jutaan. Jadi kalau secara manual tentu akan merepotkan. Justru sebenarnya di dalam sistem seharusnya itu lebih mudah terverifikasi berdasarkan umur, kapan mau pensiun, itu seharusnya sudah keluar setiap tahun data-datanya otomatis. Tetapi ini menurut saya keteledoran saja sebenarnya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya asal ada niat baik dari BKN, pemerintah daerah yang dibantu oleh Kemenak ya. Dan tentu saja kalau bisa meskipun Ibu Suwarti ini Kemenak tentu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan juga harus ikut turun tangan juga karena ini kan masalah pendidikan ya.